صل على نبينا صل على محمد. Beberapa kalangan tertentu menuduh bahwa pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, telah memfatwakan non-muslim kepada orang-orang yang tidak beriman kepada beliau. Tentunya, hal ini adalah sebuah kedustaan dan merupakan fitnah yang sangat keji. Dalam sejarah kehidupan pendiri Ahmadiyah, beliau tidak pernah memfatwakan hal yang demikian. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Beliaulah yang telah dicap dan difatwakan non-muslim oleh para ulama India. Saat itu, kurang lebih 200 ulama memfatwakan beliau non-muslim, murtad, dan keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam menghadapi tuduhan keji para ulama ini, pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, sama sekali tidak membalasnya dengan fatwa yang serupa. Beliau hanya memberikan jawaban dengan mengetengahkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallahi wa laysa kadzalik illa haro alaih." Barang siapa yang menuduh seseorang kafir atau musuh Allah, padahal sebenarnya tidak demikian, maka ucapannya akan kembali kepada orang yang menuduh tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW ini sangat jelas dikatakan bahwa jika seseorang memfatwakan kafir kepada orang lain, padahal tidaklah demikian, maka secara hakikat tuduhan kekafiran tersebut kembali kepada orang yang menuduhkannya. Adapun pendiri Ahmadiyah adalah seorang muslim sejati. Beliau pribadi yang mengimani rukun iman dan rukun Islam dengan penuh tanggung jawab. Bahkan lebih dari itu, beliau tidak saja mengimani Islam untuk diri pribadi beliau, melainkan beliau memperjuangkan dan membela agama Islam hingga titik darah penghabisan. Dalam perjalanan kehidupannya, beliau telah menulis banyak buku dan selebaran, menyampaikan ceramah dan tablik akbar, bahkan mengadakan berbagai dialog serta perdebatan dengan tokoh-tokoh agama lain dalam membela agama Islam. Beliau telah membuktikan dedikasi yang luar biasa sebagai seorang pengkhidmat agama Islam dan pengkhidmat Rasulullah SAW. Beliau korbankan harta, waktu, tenaga, pikiran, kehormatan, bahkan nyawa demi tegaknya panji Islam. Sehingga menjadi jelas bahwa beliau adalah seorang muslim sejati dan bukanlah seorang yang kafir. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah beberapa ulama tertentu terlalu berani membuat definisi serta ukuran tertentu terkait kemusliman seseorang. Sehingga saat ini begitu banyak definisi tentang muslim dari ulama yang berbeda. Padahal yang mulia Rasulullah SAW sejak jauh-jauh hari telah menetapkan definisi yang mutlak terkait ukuran kemusliman seseorang. Hal ini beliau sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih. Man sholla sholatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim. Barang siapa yang sholat seperti kami dan menghadapkan wajahnya ke kiblat kami dan makan makanan yang kami sembelih, maka ia adalah seorang muslim. Atas keterangan hadis ini, maka menjadi jelas bahwa siapapun yang memenuhi kriteria kemusliman dari Rasulullah SAW, maka ia adalah seorang muslim sejati
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas hal itu, maka menjadi jelas pula bahwa tidak ada satu orang atau bahkan satu pemerintahan pun yang memiliki hak untuk menolak kemusliman seseorang. Lalu terkait orang yang tidak mengimani pendiri Ahmadiyah sebagai Imam Mahdi dan Nabi Isa akhir zaman yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia dikategorikan sebagai seorang Muslim dengan keimanan yang belum sempurna. Karena tanda hakiki dari orang yang beriman adalah ia mengimani seluruh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, sebagaimana Al-Quran menegaskannya dalam surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul ini beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari rasul-rasulnya yang satu terhadap yang lain. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ya Tuhan kami mohon ampunan Engkau, dan kepada Engkau kami akan kembali.